Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama Siska ya. Lama udah Siska nggak buat video, nggak nyapa teman-teman Siska yang ada di Facebook juga. Kalau ini mungkin yang di TikTok buat yang pertama kali ya. Iya, jadi kemarin kan Siska sering denger lagu dari timur yang judulnya tuh Cuma Saya. Lagu yang judulnya Cuma Saya tuh kalau bagi Siska tuh terlalu percaya diri ya, tapi bagus sih terlalu percaya diri kayak gitu. Artinya kan kita kayak udah ngukur diri kita gitu kan. Yang baitnya, yang refnya gini, kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana, walaupun kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Kami dengar lagu itu tuh kami ketawa-ketawa loh. Ini orang pede kali, tapi memang perlu pede kayak gitu kan. Kita dalam menjalin sebuah hubungan gitu kan. Katakanlah kayak hubungan asmara, hubungan pertemanan bahkan atau hubungan suami istri gitu kan. Kayak sahabat gitu. Rasanya kayak kita kalau udah total gitu kan, kita kayak udah tulus, kita kayak udah loyal, udah gitu kita mungkin kayak udah gimana ya, udah mencurahkan waktu dan semua yang kita punya untuk teman atau pasangan kita itu tadi. Nah, mungkin nggak mereka bisa cari yang lebih baik dari kita gitu kan. Karena Rizka denger lagu itu tuh gimana ya, percaya diri kali dia gitu kan, tapi kok dipikir-pikir emang cocok kan kita kalau mau melakukan sesuatu tuh totalitas, yang setengah-setengah gitu. Memang setiap kali mendengar sebuah lagu Siska, yang penting bagi Siska adalah bait atau liriknya ya, kata-katanya itu, makna dari katanya itu tuh penting kali bagi Siska. Jadi kalau cuman lagu yang kata-katanya tuh aduh receh kali nilainya, atau terkesan murahan, atau terkesan menjijikkan bahkan kata-kata di dalam lagu itu, dengarnya pun nggak mau dengarnya. Karena kita manusia, atau apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi dijaga guys. Untuk teman-teman Siska semua, anak-anak muda yang dengerin cerita Siska ini kan. Jadi pilihlah lagu yang kita dengar sehari-hari di rumah, apalagi kok kayak ada anak-anak gitu kan. Jangan lagu-lagu yang nantinya akan merusak otak anak itu tadi, dan bahkan merusak otak kita sendiri kan gitu. Pilihlah lagu-lagu yang memang nantinya akan membangkitkan semangat hidup, akan membangkitkan semangat bekerja, mungkin akan membangkitkan semangat kita dalam menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kan banyak lagu-lagu dengan lirik-lirik kata-kata yang positif kali banyak. Salah satunya kayak yang lagu dari Timur itu tadi yang baru-baru lagi viral ya. Judulnya kan yang itu, Cuma Saya ya, Cuma Saya. Yang refnya gini, kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana, meskipun kau cari ke ujung dunia, yang mengerti kau itu cuma saya. Yakin deh kalau kita udah jadi pribadi yang ada di lagu itu, kita tuh susah untuk ditinggalkan dan susah untuk dilupakan gitu kan. Artinya bukan kita mau menjadi pribadi yang semata-mata disukai orang, bukan, tapi kita mau jadi pribadi yang memang baik untuk diri kita sendiri gitu. Kayak kita udah total, udah tulus, udah loyal gitu kan sama pasangan atau sama temen atau karib kita gitu kan, atau sama keluarga atau kakak adik kita gitu kan. Mereka kalaupun nanti suatu saat mengkhianati kita kan ya nyesel sendiri gitu.
Karena apa? Karena kita udah fokus, udah kayak mana ya, udah bener-bener berusaha gitu kan, berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Ya, bagus sekali sih lagu-lagu kayak gitu. Siska suka. Dan selama Siska di Aceh ya, antara Aceh sama hubungan Aceh dengan Maroke rupanya dekat guys. Jadi terkadang kan pertukaran mahasiswa dari Maroke kemari atau dari Sabang ke Maroke atau kemana-mana. Jadi banyak lagu Maroke atau lagu-lagu dari timur tuh diputar di sini. Ya, musiknya ringan tapi sangat mudah dicerna ya, kata-katanya, liriknya, baitnya. Pokoknya Siska suka kali. Keren. Keren lagunya. Daripada lagu yang nggak kena zaman sekarang, nggak usah lah Siska sebut. Sebenarnya pemalas macam-macam, menjijikkan kata-katanya. Ya Allah, itu diputar, anak-anak kita dengar di rumah. Alah ya, apa nggak kasihan sama kuping anaknya tuh. Nanti akan mempengaruhi pola pikir dia, apa yang dipikirkannya dengan kata-kata yang ada dari lagu itu kan. Baiklah kita putar kata-kata yang memang lagu-lagu yang memang kata-katanya positif kan gitu. Bagus. Dulu tiap kali kayak kita Siska nonton film atau baca buku gitu ya, bukan naif, bukan, nggak bisa dibilang naif ya kayak gitu, saat kita mau menjadi pribadi yang diceritakan di dalam lagu itu atau mau menjadi pribadi yang diceritakan di buku itu atau mau menjadi pribadi yang diceritakan di film itu, bagaimana bagusnya, bagaimana karakternya, bagaimana attitude-nya, bagaimana bahasanya gitu kan. Itu bagus, bukan naif atau lebay, enggak ya. Itu bagus, yang kita tiru itu positifnya. Jangan pula kebalikannya, manusia-manusia zaman sekarang ini kayak mana orang jahat di sinetron itu kayak gitu yang dibuat dalam kehidupannya. Itu kan rugi, padahal ya kalau si yang berkelakuan buruk atau kayak si pelakon buruk ya di cerita atau di film-film yang kita lihat, itu endingnya gimana nasib yang si pelaku jahat ini tadi? Itu kan kita udah tahu. Terus kita kok malah ngikuti cara hidup yang buruk itu tadi atau yang nggak baik itu tadi kan, bagi Siska stupid kali ya Allah. Padahal dia udah tahu tuh endingnya kehidupan orang yang suka jahat, yang suka nggak baik lah gitu. Udah tahu ending kayak mana kok malah makin ditiru. Ada. Nah buat teman-teman Siska yang tahu, yang biasa ngobrol sama Siska, ya kita sudahlah berbuat jahat. Karena apapun kita buat balik ke diri kita. Baik yang kita buat, baik yang Allah jadikan untuk kita. Buruk yang kita buat, buruk yang dijadikan untuk kita. Namun saat kita mungkin sudah melakukan sesuatu yang baik, benar, udah gitu kita sudah berusaha ikhlas gitu kan. Ikhlas, ingat lagi ikhlas. Ikhlas itu kuncinya. Ikhlas itu artinya kita nggak semata-mata menentukan ini nanti balasannya dari Allah gitu kan. Toh tiba-tiba nggak terjadi dalam hidup kita kayak ngumpat Allah, itu nggak benar juga ya. Nggak, karena mungkin Allah nggak balas di dunia tapi nanti Allah balas di akhirat. Ya kayak gitu ya teman-teman, kita kan tahu ya, udah tahu lah soal-soal yang kayak gitu kan. Nah sebisa mungkin lah berusaha lah sekuat tenaga untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan untuk disukai orang sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri. Bukan untuk disukai orang, karena sulit kali kalau untuk menjadi orang yang disukai, karena tiap-tiap manusia di circle kehidupan kita mungkin punya cara dan pemikiran yang berbeda, yang mungkin gak sama dengan kita. Jadi biarkan mereka dengan caranya, kita dengan cara kita. Yang jelas kita punya panutan, yang pasti itu tadi ya ketentuan-ketentuan Allah kan gitu ya. Sekian aja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.